Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di hari Kamis yang ceria. Benar nggak ceria ya? Iya dong, kita harus ceria. Oke anak-anak, sebelum kita berdoa, Bu Risma mau lihat nih teman-temannya ada tidak yang hari ini izin atau misalnya tidak hadir. Ada siapa? Fatan kenapa sakit ya? Oke, Fatan sakit. Sarah, kayaknya Bu Risma nggak lihat Sarah. Sarah di mana? Sarah sakit. Oke, kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Edis, silakan Edis maju ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran yang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas mengapa cita, Tangan ke samping melayang terbang, tangan ke depan ayo berenang, duduk yang rapi siap berdoa. dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Edis yang telah memimpin doa pada hari ini. Ya. Oke anak-anak, sekarang biasanya setelah kita membaca doa bersama, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Lagu wajib nasionalnya yaitu berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Ada yang hafal? Semuanya hafal? Hafal. Oke, ya kita semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Yuk.
kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia berarti hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu kata baku. Sebelum masuk ke dalam kata baku, Bu Risma ada video nih, kita simak bareng-bareng ya. Oke, sebelum ke video, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nantinya kalian akan menganalisis kata baku. Jadi nanti kalian akan dilihat dari teks, kalian menganalisis mana nih yang termasuk kata baku dan tidak baku. Setelah kalian menganalisis, nanti kalian akan merinci atau mencari arti dari kata baku tersebut menggunakan aplikasi KBBI. Nah, aplikasi KBBI itu apa? Nanti ada di materi pembelajaran berikutnya ya di hari ini. Nah, yang ketiga, dengan diskusi nanti kalian akan mempresentasikan dari hasil menganalisis kata baku dan tidak baku yang terdapat pada teks narasi sejarah. Oke? Nah, sebelum masuk ke dalam sebelum masuk kita ice breaking dulu. Siapa yang mau di depan? Oke, Nima silakan pimpin ya. Kita gerakan ice breaking dulu. Namanya banana caca. Pasti tahu kan banana caca? Ya, kita diri semua ya. Kita diri semua. Ayo, Nima silakan pimpin. Kita mulai ya. Terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Kita simak bareng-bareng ya videonya. Salah satu destinasi wisata gua yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Gua Ramang-Ramang di Desa Salendra, Kabupaten Maros. Pesona pegunungan kars yang bertahan sejak masa prasejarah membuat banyak orang tertarik ke gua ini. Gua dengan huruf U atau gua dengan huruf O ya. Kita sering menggunakan kedua kata ini, padahal salah satunya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu menurut warga, mana penggunaan kata yang benar? Gua atau goa ya? GUA. Selamat datang di kawasan Gua Belanda, Bandung, Jawa Barat. Goa pakai O. GOA. Misalnya saya pergi ke Goa with O, I guess, ya. Di Goa di Jawa ada
Zilan, Heri, Gendis, Moni, Umar, Cahya, dan Gibran. Siapa yang menurut kalian gua? Oke, mau tahu jawabannya apa? Kita lihat ya jawabannya. Salah satu destinasi wisata gua yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Gua Ramang-Ramang di Desa Salemba, Kabupaten Maros. Pesona pegunungan kars yang bertahan sejak masa prasejarah membuat banyak orang tertarik ke gua ini. Gua dengan huruf U atau gua dengan huruf O ya. Kita sering menggunakan kedua kata ini, padahal salah satunya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu menurut warga, mana penggunaan kata yang benar? Gua atau goa ya? GUA. Selamat datang di kawasan Gua Belanda, Bandung, Jawa Barat. Goa pakai O. GOA. Misalnya saya pergi ke Goa Gom. Goa with O, I guess ya. Di Goa di Jawa ada. Untuk mengetahui penggunaan kata yang tepat, mari kita simak penjelasan dari penyelamat bahasa Kompas TV. Huruf vokal dalam kata bahasa Indonesia sering tentukan penggunaannya. Salah satu contohnya adalah kata gua yang memiliki arti dalam KBBI yang berubah besar pada kaki gunung dan sebagainya. Kata gua seringkali diucapkan atau ditulis menjadi gua karena lebih mudah diucapkan, sehingga sering ditukar antara KU dan U. Oke, jawabannya apa tadi jadinya? Gua. Tepuk tangan dong yang jawabannya benar. Ya, anak-anak, penggunaan kata baku ternyata masih banyak yang salah penulisannya ataupun pengucapannya. Ya, Bersama mau tanya dulu nih, kata baku itu apa sih? Ada yang masih ingat kata baku? Ayo, kata baku? Kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam KBBI. Emang KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke anak-anak. Nah, oke tadi kan sudah bersamanya tentang apa itu sih kata baku. Nah, sekarang bersama tanya lagi, kenapa masyarakat Indonesia masih salah mengucapkan ataupun salah penulisan dari penggunaan kata baku? Ada yang tahu nggak sih kenapa? Tidak terbiasa. Kata Arsi tidak terbiasa, Bu. Oke. Yang kedua, ada yang tahu? Ya. Karena apa, Claudia? Oh, terganggu atau misalnya karena logat bahasa daerah. Memang kalau misalnya bahasa daerah itu selalu mempengaruhi penggunaan kata baku. Jadi masyarakat Indonesia ini masih suka bersalah, ya kan? Oke anak-anak, sekarang kita mau menganalisis ya, mana kata baku dan mana yang termasuk kata tidak bagus. Sekarang silakan buka Jamboardnya yang ada di Google kalian. Ya, di komputer kalian silakan dibuka Jamboardnya, kemudian dilihat di situ ada teks terkait dengan satu paragraf. Sudah? Oke ya. Kalau misalnya ada yang belum muncul, coba dilihat di papan tulis ya. Di sini ada satu paragraf di mana satu paragraf tersebut ada kata yang tidak sesuai
bahasa Indonesia yang baik dan benar atau penggunaan kata bakunya ini masih salah. Yuk, coba Bu Risma minta kalian tuliskan yang menurut kalian kata yang salah. Yuk, yang ada di Jamboard. Oke, sendiri-sendiri juga boleh, nggak apa-apa, perwakilan. Oke. Ya, oke, di sini kita sudah ada beberapa teman yang memberikan jawabannya. Yang pertama, keberanian. Oke. Memang tulisannya apa sih? Keberanian. Seharusnya memang apa? Keberanian. Selanjutnya ada pemberian. Memang tulisannya seharusnya apa? Ada pemberian. Memang yang seharusnya tulisannya apa? Pemberian. Oke. UTK itu salah menurut kalian, yang benar apa? Kemudian disimpan yang benar sesuai kata bakunya apa? Disimpan. Oke. Nah, terima kasih anak-anak hebat yang telah memberikan jawabannya di papan Jamboard ya. Sekarang kita close dulu Jamboardnya anak-anak ya. Kita minimize dulu. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita membentuk kelompok. Risma mau tanya, ini sudah sesuai duduknya per kelompok? Sudah. Satu kelompok ada berapa? 5 ya. Jadi seperti hari sebelumnya, satu kelompok ada 5 dan masing-masing dan satu kelas ini ada berapa kelompok? 5, satu kelompok berisi 5. Oke anak-anak, nanti karena tadi di alur kegiatan pembelajaran kita ini akan ada masalah yang harus kita selesaikan, yaitu terkait dengan kata baku ya. Tapi sebelum terkait dengan kata baku kita kita mendiskusikan, Risma ada games ini ya, games tiap kelompok. Oke, sekarang dibuka quizisnya. Risma akan tampilkan quizisnya. Oke, anak-anak silakan klik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 113124. Yuk, dimasukkan kodenya 1123124. Setelah itu masukkan dengan nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, sudah? Oke, masukkan kodenya 113124. Oke, kelompok 5 sudah masuk, kelompok 1 sudah masuk. Ayo, kelompok yang lain dulu, silakan. Oke, kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 4 sudah masuk, satu kelompok lagi. Kita bersiap. Ingat ya,
kita main menggunakan music. Nah sekarang kita akan langsung mengerjakan LKPD. Tapi Ibu akan menjelaskan bagaimana LKPD-nya. Silakan nanti link musicnya di close dulu anak-anak, di minimize ya. Yuk, di minimize. Ya, anak-anak, Bu Risma sudah mengirimkan link melalui grup WhatsApp. Coba kalian buka melalui komputer yang ada di hadapan kalian ya. Silakan kalian buka. Ingat, di situ ada tulisannya per kelompok. Jadi ada kelompok 1,
2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian klik link LKPD-nya. Sudah kebuka semua? Ya, coba diperhatikan anak-anak. Bu Risma akan memberikan bagaimana caranya mengerjakan LKPD ini. Yuk, perhatikan semuanya ke depan. Bu Risma ambil untuk kelompok 1 ya. Di sini kalian akan menuliskan atau kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok kalian ya, terkait dengan penggunaan kata baku. Nah, oke. Sebelumnya kalian harus menuliskan nama anggota kelompok di kolom yang ada di layar monitor kalian. Kalian tulis siapa saja namanya. Setelah itu, di sini kalian harus membaca teks terlebih dahulu, teks bacaan ya. Kalian harus membacanya dengan cermat dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Oke, sudah jelas sampai sini? Oke ya, jelas. Kemudian nanti, nah di sini sudah mulai ke dalam apa yang harus kalian lakukan. Ya. Temukanlah kosakata baku dari teks di atas. Setelah itu tuliskan artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi bersama teman kalian. Kalian catat dulu di buku tulis. Ya, kalian catat di buku tulis karena nantinya kalian akan mempresentasikannya di depan bersama teman kelompok kalian. Kemudian, kalian setelah mencatat mana saja sih yang di dalam teks tersebut yang termasuk ke dalam kata baku. Setelah kalian catat, kalian cari artinya atau kalian menganalisis artinya apa. Nah, menggunakan Kamus KBBI. Nah, Kamus KBBI bisa kalian cari di Google ya, KBBI online. Nanti kalian klik dan tinggal masukkan kata baku apa yang ingin kalian tahu artinya. Paham? Oke, paham? Cari sebanyak mungkin kata baku. Oke, Bu Risma, nanti akan Bu Risma kasih waktu cukup 10 menit ya. Cukup 10 menit, kemudian lanjut dilakukan sesi presentasi dan apa? Biasanya setelah presentasi kita akan ada memberi tanggapan. Oke, silakan dimulai diskusinya. Nanti setelah Bu Risma bilang selesai, kalian siap untuk presentasi masing-masing kelompok. Yuk, silakan diskusi.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kata baku dan kata tidak baku. Inilah presentasi kami. Pertama, anggota kami ada 5 orang. Pertama, Claudia, Keisha, Jilan, Arzi, dan Salwa. Pertama, wajib. Wajib adalah harus dilakukan. Yang kedua, kolonial. Kolonial berhubung dengan penjajahan. Yang ketiga, pemerintah. Sistem penjajahan, wewenang, dan kekuasaan. Penyimpangan. Penyimpangan adalah proses cara perbuatan penyimpangan. Pajak. Pajak adalah uang yang harus dibayar oleh penduduk. Yang keenam, tanah garapan. Tanah negara yang dikelola oleh penduduk. Ya, presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Risma minta tanggapannya ya dari kelompok 2 ya, Nazwa. Kelompoknya Nazwa. Oke, silakan. Ya, diri saya. Diri. Kami dari kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Menurut saya kelompok 1 sudah bagus. Sudah jelas. Oke, menurut kelompok 2, kelompok 1 itu sudah bagus apanya? Ya, ayo, bagus apanya? Mungkin Nazwa Karya bisa menambahkan? Oke, ya Nazwa, silakan. Ya, yuk. Oke. Sudah bagus karena ilmunya sudah jelas dan caranya terdengar. Oke, berbicaranya, bukan ngomongnya ya. Kalau ngomongnya kata baku atau tidak baku nih? Tidak baku. Yang benar apa? Berbicara. Dari kata sehari-hari saja kita masih sering salah gitu ya. Nggak apa-apa. Silakan duduk kembali Nazwa Karya. Terima kasih kelompok 2 untuk memberikan tanggapannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2. Terima kasih. Oke, sebentar Risma akan memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 ada yang kurang nih. Jadi teman-temannya itu tidak dikasih tahu teks narasi sejarah apa yang mereka diskusikan, ya. Itu kurangnya. Kemudian tadi masih ada yang menggunakan mic tapi suaranya masih kecil, ya. Terlalu dijauhkan, nggak apa-apa, didekatkan saja. Supaya kenapa? Supaya teman-temannya mendengar dengan jelas. Oke, kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
penandatanganan adalah perbuatan menandatangani. Oke. Pengaruh artinya terkena pengaruh. Perdebatan argumen untuk memenangkan suatu pihak. Menyerahkan diri atau pasrah kepada musuh. Mengenai masalah. Mendengar adalah mendapat kabar. Mendapat kabar dari apapun, dari berita Jepang menyerah atau apapun. Sekian dari saya. Oh ya, teks narasi ini adalah tentang anak STM Blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok dulu. Jangan kemana-mana ya. Kita dengar tanggapan dulu dari kelompok 5 untuk kelompok 4 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menanggapi kelompok 4. Sudah bagus. Kosakatanya kurang tepat. Kosakatanya kurang tepat, yang benar seperti apa? Bagian mana yang kurang tepat coba? Mungkin bisa diperjelas, Fardan. Teman kelompoknya ada yang mau menanggapi tambahan? Artinya. Oke, artinya yang mana memang? Oke, ayo. Mungkin bisa diganti, siapa yang memberikan tanggapan? Siapa yang mau menambahkan tanggapannya? Ayo, siapa? Ayo. Oke, Bu Risma tanya, bagaimana penampilan kelompok 4? Sudah bagus atau belum? Sudah, lumayan. Oke, kata temannya lumayan ya. Terus bagaimana kosakatanya? Ada yang salah atau tidak? Yang mana? Terpengaruh. Terpengaruh memang? Ayo, apa? Oke, terpengaruh. Terpengaruh artinya apa? Tadi? Terkena pengaruh. Berarti kalau misalnya memang ada artinya di kamus KBBI, berarti itu termasuk ke dalam kata baku. Oke, ya. Untuk kelompok 4, Bu Risma ada tambahan. Jadi ketika ingin mempresentasikan, kalian setelah mengucapkan salam dan mengenalkan anggota kelompoknya, kalian harus menjelaskan tujuan kalian di depan itu ingin apa. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait kata baku yang terdapat pada teks narasi peristiwa Rengas Dengklok. Seperti itu, oke? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu harap kelompok 4 ini lebih baik lagi dalam presentasi. Dan ini semacam masukan untuk kelompok-kelompok lainnya. Oke, ya terima kasih kelompok 4. Applause dulu dong untuk kelompok 4. Ya, siap kelompok 5. Oke, kelompok 5 yang akan memberikan tanggapan adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Hilya, nama saya Farda, saya Monik, nama saya Syafiq, nama saya Alvaro. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kata baku yang ada di dalam teks narasi konferensi meja bundar. Yang pertama, konferensi. Artinya rapat, pertemuan, dan permusyawaratan. Yang kedua, delegasi.
ditunjukkan dan diutus oleh suatu perkumpulan dalam suatu perundingan perutusan. Yang ketiga adalah kedaulatan, artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma mau minta tanggapan dari kelompok yang belum memberi tanggapan. Yuk. Ayo silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan. Kelompok 5 sudah bagus dari kesehatan. Kosakatanya sudah benar? Sudah, Oke. tetapi suaranya ada dibesarin sedikit lagi. Suaranya, volumenya dibesarkan lagi. Emang kenapa suaranya kecil? Ya, Kecil. Siapa yang kecil suaranya? Coba. karena Fardani. Oke, ya. Terima kasih kelompok satu yang sudah memberikan tanggapan. Oke, Bu Risma akan menanggapi untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Jadi untuk presentasinya dari cara pengucapan salam, kemudian memperkenalkan diri, dan yang terakhir tadi yang adalah menjelaskan apa tujuan mereka di depan itu mau ngapain gitu kan. Tetapi ada yang perlu ditambahkan lagi ya. Coba nanti kalau misalnya ingin membacakan, dibagi-baginya, jangan misalnya kata bakunya delegasi tapi sebelahnya mengartikan enggak. Jadi dibaginya satu-satu. Delegasi adalah kamu langsung artinya saja, tidak perlu satu-satu karena memakan waktu ya. Apalagi menggunakan mikrofonnya kalian ribet sama mikrofonnya, benar nggak? Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke anak-anak, semua kelompok sudah melakukan kegiatan presentasi ya. Semua kelompok sudah melakukan kegiatan presentasi. Sekarang yaitu Ibu akan memberikan link lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Linknya sudah Bu Risma kirim melalui grup WhatsApp. Silakan coba kalian keluarkan handphone kalian, dibuka linknya ya. Dibuka linknya, lembar evaluasi. Oke, ya coba kalau sudah dibuka, sudah ya? Sudah ada di handphone kalian masing-masing, sudah muncul. Nah, sekarang kalian perhatikan di papan tulis, Bu Risma akan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk mengerjakan lembar evaluasi ini. Oke, Bu Risma sudah mengirimkan link evaluasinya melalui WhatsApp ya. Kemudian di sini kalian harus membaca teks narasi sejarah terkait dengan peristiwa proklamasi terlebih dahulu. Kalian baca dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Kalian cermati setiap bacaannya. Kemudian nanti kalian harus menemukan ya, harus menemukan kata baku dan tidak baku yang terdapat pada teks narasi sejarah tersebut terkait dengan peristiwa proklamasi. Bu, berapa jumlahnya? Bebas, sebanyak-banyaknya. Oke, paham? Kalau sudah, nanti kalian cari artinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Dicari artinya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pengerjaan soal evaluasi ini? Sudah cukup jelas? Sudah? Oke, ya silakan kalian mengerjakan lembar evaluasi ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelasnya.
Ya, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, disimpan handphonenya kembali di kolong meja ataupun di dalam tas. Ya, disimpan dulu handphonenya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan lembar evaluasi. Sekarang saatnya coba Bu Risma mau tanya. Tadi kita sudah belajar apa saja sih pada hari ini? Kata baku dan tidak baku. Memang kata baku apa? Kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam KBBI. KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Nah, kenapa masyarakat Indonesia ini masih suka salah dalam penggunaan kata baku ataupun penulisan? Kenapa? Kecampuran bahasa daerah. Kemudian tidak terbiasa. Ada lagi? Tercampur dengan apa tadi? Logat bahasa daerah. Benar ya. Ada logat bahasa daerah. Kita tinggal di DKI Jakarta, kalau menyebutkan iya aja apa? Iya ya. Ada tidak iya di KBBI? Tidak ada. Yang benar adalah iya. Berarti kan terpengaruh pada logat daerah ya. Kemudian karena kurangnya terbiasa terkait penggunaan kata baku. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya Edis ingin bertanya apa? Oke, ya kata Edis, kapan penggunaan kata baku yang tepat, Bu? Jadi penggunaan kata baku yang tepat itu di mana? Kapan? Dan bagaimana, Bu? Ada yang bisa jawab tidak? Kapan sih kita menggunakan kata baku? Acara formal biasanya acara apa? Upacara. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, acara-acara penting terkait dengan pemerintahan, Bu, sekolah. Oke. Nah, kemudian biasanya juga teks kata baku ini juga terdapat pada teks ya, teks narasi. Bu Risma mau tanya, kata baku terdapat di teks fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Berarti kata baku terdapat ada di teks non fiksi. Nah, salah satunya yaitu teks narasi sejarah. Juga sebaiknya menggunakan kata baku. Oke, sudah cukup paham terkait dengan kata baku? Sudah. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Oh, oke, Bu Risma tambahkan ya. Jadi kata baku ini ciri-cirinya yaitu tidak tercampur oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Ya, yang pertama. Yang kedua, kata baku ini ya tidak memiliki makna ganda. Atau apa itu makna ganda? Arti yang banyak. Jadi artinya hanya satu. Oke, sudah cukup paham? Sudah. Ya, terima kasih anak-anak hebat, anak-anak ibu kelas 5A pada hari ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga keesokan hari kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan di dalam proses pembelajaran berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum penutup berdoa, Bu Risma minta siapa ya yang ingin menutup doa pada hari ini? Ayo, Alvaro, yuk silakan Alvaro. Pulang kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alvaro. Oke, adik perhatikan tidak?
tidak baku yang digunakan oleh Alvaro apa? Dulu. Yang benar itu apa? Yang dulu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Faro apa? Berdoa dulu. Salah nggak? Salah ya. Oke, nggak apa-apa ya, Faro ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Bu Risma.